Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والضلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وكربه وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وقرابته وإلى حضرة أصحاب النبي والتابعين وتابع التابعين وجميع علماء من مشارق الأرض إلى مغربها وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن الحداد مؤلف الكتاب النصائح الدينية وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالتنا غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudariku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, baik nikmatul iman maupun nikmatul Islam, serta nikmat yang lain pun juga. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita rasakan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat tersebut adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya. Artinya kita kalau bersyukur kepada Allah, terus juga berterima kasih kepada manusia dan juga berterima kasih kepada Allah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut. Karena ketika kita mendapatkan kenikmatan, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, itu kita syukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman dan juga nikmatul Islam. Nikmat keimanan, alhamdulillah kita juga dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para anbiya Allah, kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah kita masih merasakan kenikmatan iman tersebut. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul Islam. Alhamdulillah kita semua, para pemirsa, para penonton setia yang dirahmati Allah SWT, dalam kondisi sebagai orang Islam, alhamdulillah juga. Islam itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nah itu. Dan juga nikmat yang lainnya lah, yang banyak sekali yang kita rasakan. Banyak sekali kenikmatan yang kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita, banyak sekali. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kita jangan lupa bersalawat dan juga mengucapkan salam kepada pembawa risalah, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada
ahlul baitnya, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, dan juga jangan lupa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jangan lupa kita bersalawatan, mengucapkan salam kepada mereka-mereka ini, khususnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu nikmat yang paling besar, adalah rahmat yang paling besar. Kenapa Rasulullah SAW itu adalah sebagai nikmat yang paling besar dan juga rahmat yang paling besar? Karena Rasulullah SAW telah menerangi dunia ini. Jika tidak ada Rasulullah, mungkin dunia ini tetap gelap. Karena Rasulullah datang, dunia ini menjadi alam yang bercahaya. Alhamdulillah, itu adalah berkah daripada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Azam Mutaki mungkin hanya sekedar membaca kitab dan juga memberikan motivasi daripada kitab tersebut. Azam ngambil kitab yang namanya Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini sangat masyhur sekali dan banyak dipakai di tiap-tiap pesantren, apalagi dipakainya oleh para habaib. Ini Masya Allah, kitabnya ini sangat bagus sekali. Di situ masih berkaitan dengan menata hati, karena di sini berkaitan dengan takwa, tentang niat, terus juga wasiat, efek dari ketakwaan dan sebagainya. Nah, terus juga takdir Allah, berbuat taat menyebabkan su'ul khatimah, ada juga di sini. Insyaallah kita bahas. Nah, pada kali ini insyaallah saya Muhammad Azam Mutaki ingin membaca kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, di sini berisi tentang motivasi-motivasi kepada kita semua, dan juga ini wasiat-wasiat keimanan. Nah, subhanallah, ini sangat betul-betul memotivasi kepada kita, dan juga di zaman sekarang ini sangat cocok untuk dikaji. Sangat cocok untuk dikaji. Subhanallah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT, mari kita membacakan surah Fatihah kepada pengarang kitab Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga kajian kali ini menjadi inspirasi bagi kita semua, dan juga kita ngambil keberkahannya dari beliau-beliau. Berkahnya ini memang asal dari Allah SWT. Ini pelantarannya beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau adalah orang yang soleh, dan juga banyak sekali riwayat-riwayat tentang beliau tersebut. Beliau ini banyak sekali mengarang kitab, diantaranya Syarhur Ratib, syarah tentang Ratib Asy-Syahir Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi beliau pun juga mengarang auradnya namanya Ratib Al-Haddad. Mungkin kalau di pesantren yang saya kelola, biasanya suka dipakai tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat sering kita pakai setelah maghrib. Itu yang saya rasakan, subhanallah. Zikirnya benar-benar sangat mumpuni.
karangan beliau tersebut. Kemudian selain aurat, di situ ada kitab Syarhur Ratib. Ada kitab Syarhur Ratib, yaitu adalah syarah tentang ratib karangan beliau tersebut. Nah, maksudnya syarah di situ adalah membahas seputar fadail zikir tersebut, keutamaan zikir tersebut. Umpamanya diawali dengan surah Fatihah, apa keutamaan Al-Fatihah, terus juga dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 200 lebih, umpamanya kalau disebutnya ayat kursi gitulah. Kemudian surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir ada fadailnya, terus juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali. Ini maksudnya apa, keutamaannya apa, itu sudah dijelaskan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian banyak sekali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu semua dijelaskan oleh beliau apa maksud dari zikir tersebut. Nah itu beliau juga selain menjelaskan tentang zikir yang dikarang oleh beliau pun juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga mengarang kitab Risalatul Mu'awanah. Itu pun juga menerangkan tentang motivasi dan juga menata hati. Saya dulu pernah membacanya pas saya lagi di Kuwait. Ada videonya di YouTube. Kemudian ada kitab Adab Sulukul Murid, etika perjalanan si murid. Murid tersebut di situ orang yang ingin betul-betul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dijelaskan juga bagaimana cara-cara yang untuk ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah bahas di bulan Ramadan yang lalu lewat Facebook. Nah itu. Tapi sekarang saya ingin pakai kitab Nasaihud Diniyah. Ini juga menjadi inspirasi baik buat saya pribadi maupun buat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga pengajian kali ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengajian kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ala hadiniyah wa qulubina salihah wa la hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilali azwaji wa ashabi wa dzurriyyati wa li baiti thumma ila arwahi ahli baiti nabi wa ashabin nabi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa jami' ulama'i min masyariqil ardi ila maghribiha thumma ila hadrati al-habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahib ratib asy-syahir wa usuli wa furu'ihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga pengajian kali ini selalu dimudahkan oleh Allah SWT, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik dari sisi pembicaraan nanti ke depannya, silahkan dikoreksi dan sebagainya. Mungkin kalau ada kritikan, mungkin ada tanya jawab, silahkan tulis pertanyaannya di komentar YouTube, insyaallah taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Beliau menulis kitab Nasaihud Diniyah diawali dengan kalimat hauqalah. Nah, makna dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim tersebut tidak ada
daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Artinya di sini kita semua sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala lemahlah. Termasuk saya pribadi mungkin paling lemah. Kita semua lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada daya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang paling kuat. Tuhan yang paling kuat. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia, baik jin dan sebagainya, mungkin tumbuh-tumbuhan, binatang, itu tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam kalimat hauqalah tersebut, tidak boleh ada kesombongan di dalam hati kita. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama, semua lemah, semua tidak ada daya, semua tidak kuat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menjadi penguasa, walaupun menjadi pemimpin negeri, pemimpin provinsi, pemimpin daerah, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan, itu hakikatnya adalah ujian. Hakikatnya itu lemah. Semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita semua adalah orang yang lemah. Baik seorang kiai, baik seorang ustaz, baik seorang pemberi motivasi kepada umat, itu semua lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah pesan moral daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya kita tidak boleh mengedepankan kesombongan. Makanya ada sebuah qaul hadis juga, man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong, maka Allah akan lemahkan selemah-lemahnya. Maka Allah akan rendahkan. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Dan barang siapa yang rendah hati, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Akan mengangkat derajatnya bagi orang yang tawadhu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, itu mungkin anugerah, hanya semata anugerah, tapi diri kita mungkin tetap merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa lemah. Kekuatan kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Naiknya derajat adalah anugerah dan plus juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu motivasi daripada wala haula wala quwata billahil aliyil azim. Adapun juga kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Kita mungkin banyak sekali, ya pastinya banyak sekali titik-titik di dalam hati kita, titik hitam. Walaupun kita mensucikan diri baik zahir maupun batin, pasti setiap hari ada titik-titik hitam. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dinodai oleh apapun. Nah, itu adalah makna daripada subhanak. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada pengetahuan bagi kita semua illa kecuali ma 'allamtana, apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita banyak sekali. Baik mungkin lewat gurunya,
mungkin lewat ini sebagainya. Bahkan Allah SWT langsung mengajarkannya dengan cara Allah memberikan ujian. Allah SWT sebenarnya bisa kun fayakun, kata Allah, tapi Allah mengajarkan kepada kita agar kita selalu banyak usaha, selalu banyak berikhtiar. Itu adalah cara mengajarkan Allah kepada kita. Allah subhanallah itu sebenarnya bisa langsung di duit ada, umpamanya kayak gitu, umpamanya duit langsung ada. Tapi tidak semerta-merta Allah sebenarnya langsung ini ya, kun fayakun. Tapi gimana? Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita untuk berusaha mungkin lewat situ dan sebagainya. Dan mungkin ada cerita di akhir zaman nanti, kejadian yang akan datang ketika Ya'juj wa Ma'juj keluar ke permukaan bumi ini, akan menghancurkan siapapun yang ditemui oleh dia. Sebenarnya Allah bisa langsung hancurkan, tapi Allah sengaja mengajarkan kita untuk berusaha dan sebagainya. Nah, nanti banyaklah ceritanya. Nah, itu caranya Allah SWT mengajarkan, itu salah satunya. Mungkin cara yang lain banyak sekali Allah ajarkan kepada kita. Innaka, sesungguhnya engkau, antal alimul hakim, engkau adalah orang yang engkau adalah maha mengetahui. Maaf ya, Allah SWT itu maha mengetahui. Allah itu serba tahu. Apa isi hati kita Allah tahu. Apa isi hati orang Allah tahu. Semua yang ada di dunia Allah tahu. Allah tahu. Makanya ada sifat 20 diantaranya aliman, maha mengetahui. Di dalam Asmaul Husna juga Al-Alim, Allah juga maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Kita di dunia, walaupun orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan, kita ngumpet berbuat kemaksiatan, sengumpet apapun, kita berusaha apapun untuk orang lain itu tidak mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengetahuinya. Allah lihat, Allah tahu apa yang kita lakukan. Nih, sekarang kita lagi ngaji. Allah tahu. Kita punya niat apapun, tapi belum kita ucapkan. Allah tahu. Allah tahu. Apa yang kita inginkan, Allah tahu. Walaupun belum kita ucapkan, belum kita meminta, mohon kepada Allah, Allah udah tahu. Allah udah tahu. Memang orang lain ada yang tahu, ada yang tidak tahu, tapi Allah tahu. Apa yang kita inginkan tahu. Ingin taat kepada Allah tahu, ingin maksiat kepada Allah tahu. Allah tahu semuanya. Jangan anggap remeh. Nah, itu Al-Hakim, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha bijaksana. Allah memberikan keputusan itu adalah sebuah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita menerima keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah ikhtiar. Allah memutuskan ini, oke, jalankan. Umpamanya kata Allah, jangan dijalankan, udah. Itu kebijakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, umpamanya ada ini, wah ini mereka dapat ini, saya nggak dapat apa-apa. Itu kebijakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebijakan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kalau ini kita jalani kehidupan, kita jalankan aja kehidupan ini, baik usaha, ikhtiar, berdoa kepada Allah,
ketika kita berikhtiar, terus jika kita berdoa kepada Allah semaksimal mungkin. Ya Allah, aku pengen ini. Ya Allah, aku pengen ini. Allah memberi keputusan itu ikhlas, gitu kan? Ikhlas. Apakah kita bisa merubah takdir Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dengan diri sendiri. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menilai itu lihat dari segi perjuangannya. Dari nilai, oke lah, gak apa-apa. Tapi yang Allah lihat adalah daripada apa? Perjuangannya. Usahanya Allah nilai. Jadi ladang amal saleh. Jadi ladang amal saleh. Nah itu udah luar biasa bagus tuh. Nah, itu adalah kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bijaksana Allah itu. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam, tapi yang nurut kepada beliau Nabi Nuh alaihissalam hanya 84 orang. Sampai naik kapal pun juga cuma 84 orang pada dakwah selama 950 tahun. 950 tahun. Nah, apakah Allah marah? Kok hasilnya cuma 84 orang? Apakah Allah marah? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nilainya itu dengan apa? Perjuangannya, kebijaksanaannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? Nah itu makna daripada subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda. Allah yang menjadikan dakwah tersebut ilal huda terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang menjadikan dakwah kepada kebenaran dan petunjuk kepada kebaikan. Wad-dilalatu 'alal khair, dan juga petunjuk kepada kebaikan. Wan nasihatu lil muslimin, serta nasihat bagi kaum muslimin. Min afdal qurubat, serta nasihat bagi kaum muslimin sebagai ibadah yang paling utama, yang paling afdal. Wa arfa'ud darajat, dan juga derajatnya paling tinggi. Wa ahammul muhimmat fid din, serta tugas terpenting dalam agama. Dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin, itu adalah jalannya para anbiya Allah, jalannya para nabi Allah dan juga para rasul Allah Subhanahu wa taala, wa awliyaihi was-salihin wal ulama'il 'amilin war rasikhina fil ilmi wal yaqin. Disebutkan ini adalah jalannya para nabi Allah, jalannya para rasul Allah, dan juga para wali Allah yang saleh, dan juga para ulama yang beramal saleh, dan juga memiliki ilmu serta keyakinan yang kokoh. Nah, ini subhanallah, Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan mukaddimah seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Tuhan semesta alam. Kalimat alhamdu di sini ada 4. Kalimat alhamdu di sini ada 4. Yang alhamdu di sini bermakna al-madhu, pujian. Pujian tersebut. Jadi setiap kitab pasti diawali dengan kalimat alhamdulillah, diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.
Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Adapun pujian, kalimat al-madhu, kalimat alhamdu itu ada 4. Yang pertama adalah qadim li qadim. Yang pertama adalah pujian qadim li qadim. Maksudnya qadim li qadim adalah Allah Subhanahu wa taala. Pujian dari Allah kepada zatnya Allah, dari Allah kepada zatnya Allah. Jadi kalau umpamanya kalau kita muji diri sendiri lah gitu. Nah, Allah memuji kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilah qadim li qadim. Nah, bagaimana contohnya? Ada dalam surah Toha. Ada dalam surah Toha. Ada kalimat la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. La ilaha illa ana. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Toha ayat 14. Ini lengkapnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Siapa yang bilang? Allah. Berarti madhu qadimin li qadim. Pujian Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala sendiri. Contohnya surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah contoh daripada madhu qadim li qadim. Pujian Allah terhadap zat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi Allah kepada Allah sendiri udah. Allah memuji sendiri pantas gak? Ya pantas. Pokoknya apa yang dilakukan Allah itu semua pantas. Karena Allah adalah ilahuna. Allah adalah Tuhan kita. Kalau kita umpamanya melakukan sesukamu, ada yang pantas, ada yang kagak. Ada yang pantas, ada yang kagak. Tapi untuk Allah, apa yang Allah lakukan pantas semuanya. Seperti itu. Itu madhu qadim li qadim. Adapun pujian yang kedua, apa pujian yang kedua? Madhu qadim li hadith. Madhu qadim li hadith. Nah, maksudnya apa? Madhu qadim li hadith. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Allah memuji kepada makhluknya banyak sekali di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran tentang pujian Allah terhadap makhluknya. Saya ngambil contoh satu dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maksud kamunya ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang iya hadisnya. Hadis dari Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah akhlaknya seperti akhlak Al-Quran. Ya. Nah, seperti itu. Ini menafsirkan tentang ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang dimaksud kamu ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini adalah pujian Allah terhadap makhluk. Banyak sekali ayat yang lain. Nah, itu yang kedua. Adapun yang ketiga,
Ada madhu hadith liqadim. Ada madhu hadith liqadim. Apa itu madhu hadith liqadim? Adalah pujian makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebagai makhluk pantas gak muji kepada Allah? Pantas. Dan di antaranya muallif Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan juga muallif para ulama lain ketika ingin menulis karangan kitab. Diawali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, cocok kan? Nah, seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian kalau khatib ketika ingin khutbah Jum'ah, rukun-rukun khutbah Jum'ah di antara yang pertama adalah al-madhu ila Allah azza wa jalla. Apa itu? Memuji Allah terlebih dahulu. Umumnya ada yang ini, alhamdulillahilladzi nawwarad dunya. Segala puji bagi Allah yang memberikan cahaya kepada dunia, biwasilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyinari dunia dengan wasilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya kayak gitu. Ada juga alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk bersatu. Umumnya kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Maka kalau kita wirid salat, ketika bersalat ada wiridan. Di antara wiridan yang pertama ada istighfar, yang kedua ada tahlil. Tahlil yang dimaksud adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'taita, dan seterusnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus juga Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian baca tasbih subhanallah 33 kali. Tahmid di sini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu adalah bagian apa? Madhu hadith liqadim. Apa itu? Pujian makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah madhu hadith li hadith. Apa itu? Pujian antar dari makhluk ke makhluk. Jadi sesama makhluk saling muji adalah, asalkan jangan muji sendiri. Kalau manusia jangan muji sendiri lah, kayak lagi legek gitu kan. Tapi umpamanya saya memuji seseorang, mungkin memujinya lewat syair, mungkin lewat gombalan, mungkin lewat lain-lainnya. Nah, itu paham? Nah, seperti itu ya. Madhu hadith li hadith. Nah, ini antara sesama makhluk mujinya. Asal jangan muji sendiri kayak orang gila tuh. Nah, itu dia maksud dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda. Nah, ini juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang menjadikan dakwah kepada kebenaran. Jadikan dakwah Islam ini kepada petunjuk, kepada kebenaran. Wad-dilalatu 'alal khair, dan juga petunjuk kepada kebaikan. Dan ini adalah memotivasi untuk apa? Untuk kebaikan. Nah, wad nasihah lil muslimin, dan juga salah satu motivasi atau juga nasihat untuk kalangan umat Islam, kaum muslimin, atau juga umumnya untuk manusia lah. Nah, itu makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Min afdalil qurbat,
nasihat untuk umat Islam itu adalah sebagai ibadah yang paling utama. Karena sesuai dengan hadis Nabi. Firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Berdakwahlah kepada jalan Allah bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga jadi suri tauladan. Dengan hikmah artinya dengan nasihat lemah lembut. Wal mau'izatil hasanah, dan juga praktekkan apa yang kita nasihatkan, bukan hanya sekedar omongan, tapi dengan praktek. Makanya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai uswatun hasanah untuk kita. Jadi uswah, suri tauladan, bukan hanya sekedar teladan ranking 1, ranking 2, ranking 3, tapi teladan dalam kehidupan. Maupun kita ini terlalu banyak maksiat, cobalah perlahan untuk meniru orang yang soleh. Kalau lebih bagus, bergaulah dengan orang soleh, para kiai, para habaib, para asatid, dan juga orang-orang yang soleh lainnya. Harus bergaul dengan mereka. Biasanya kalau bergaul tersebut itu ada atharnya, athar gaul, efek daripada pergaulan tersebut. Kalau kita bergaul dengan orang soleh, ke bawah solehnya, yakin. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, minyak parfum, itu ke bawah wanginya, ke bawah. Dan juga kalau kita berteman dengan orang yang bau tembaga, ke bawah bau tembaganya. Artinya kita harus bergaul dengan orang yang soleh. Itu pasti ke bawah solehnya, insya Allah. Kalau orang alim pasti ke bawah itunya, insya Allah. Tapi kalau bergaul dengan tukang mabok, ke bawah maboknya, yakin. Jika kau punya prinsip, punya keimanan, ketika bergaul dengan mereka, orang yang kurang motivasi, perlahan-lahan. Umpamanya sok enjoy dulu terlebih dahulu. Ketika waktu sholat, ya mohon maaf ya saya dulu. Setelah itu balik lagi, gak apa-apa kayak gitu. Kelamaan nanti nanya, bagaimana cara sholatnya itu? Kata orang yang kurang motivasi itu, nih gini cara sholatnya, kayak gini. Nah kayak gitu ya, Masya Allah. Nah ini adalah nasihat terhadap umat muslim tersebut, adalah perbuatan yang paling afdal, ibadah yang paling afdal, wa arfa'u darajat, dan derajat juga tertinggi, wa ahammul muhimmat fiddin, dan ini adalah tugas yang terpenting dalam agama. Itulah jalannya para nabi, para salihin, para aulia, dan memiliki ilmu serta keyakinan yang kokoh. Orang yang berilmu, keyakinannya udah luar biasa. Kok ini yakin, nah kayak gitu. Paham ya sama dia? Oke. Nah ini baru mukadimah, udah lama, udah banyak. Apalagi kita temanya, nih subhanallah. Apalagi kita temanya, ajib. Nah, seperti itu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulil Amin sallallahu alaihi wasallam wal habib والحبيب والمكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحاب المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Wassallallahu wasallama wasallallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan selawat. Wassallallahu, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan salawat, sallama, dan juga salam ala sayyidina, kepada junjungan kita, kepada Tuhan kita. Siapa? Maulana, pimpinan kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rasulul amin. Nah, Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbapa ar-rahmah. Apa firman-Nya?
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu, dan juga ucapkanlah salam kepada beliau taslima, dengan ucapan dan salam yang bagus, yang pantas. Makanya kalau kita datang ke Raudhah terus menghadap makbarah Nabi, makam Nabi, apa yang kita ucapkan? Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biadi khallat hilati adrikni ya Rasulullah. Mari kita bersalawat kepada Nabi dan juga mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Rasulullah SAW adalah utusan Allah Al-Amin, yang juga yang jujur, terus juga yang terpercaya. Kalimat Al-Amin itu disandangkan kepada Nabi Muhammad SAW umur berapa tahun? 35 tahun. Itu belum jadi Nabi, udah disebut Al-Amin sama penduduk Mekah, penduduk Quraisy. Penduduk Mekah. Kenapa disebut Al-Amin? Asal usulnya kenapa Rasulullah SAW disandang dengan kalimat Al-Amin? Karena pada saat itu, ketika kebanjiran, Hajar Aswad kan ini copot, ya kan? Ka'bah ini agak hancur, terus direnovasi Ka'bah tersebut. Tapi siapa yang pantas untuk apa? Untuk menembakkan Hajar Aswad. Nah, pada saat itu berebutan, perkabilah itu berebutan. Saya yang berhak untuk ini, untuk menembakkan Hajar Aswad. Saya yang berhak. Kata kabilah tersebut. Kata kabilah yang saya yang lebih berhak. Bayang ribut. Nah, kalau gitu udah, siapa yang duluan masuk? Ternyata Rasulullah SAW. Nah, terus Rasulullah udah hamparkan serban beliau, terus simpan tersebut per kabilah apa? Hampir semua kabilah membawa Hajar Aswad tersebut. Tapi yang menembakkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW dikasih gelar Al-Amin. Nah itu, paham ya? Wal Habibul Makin, dan juga kekasih yang berkedudukan tinggi. Rasulullah SAW itu adalah mempunyai kedudukan yang amat tinggi, yang tidak bisa tertandingi setelah Allah SWT, Rasulullah. Makanya udah ketika Nabi Adam alaihissalam ini, ketika melihat Muhammad Rasulullah, berarti udah ada, tapi wujudnya belum ada, tapi namanya udah ada. Allah menciptakan manusia pertama, jasadnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Tapi nurnya siapa yang Allah pertama kali diciptakan? Nurnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa khatamun nabiyyin, dan juga Rasulullah SAW adalah penutup para anbiya. Jadi setelah Rasulullah tidak ada nabi. Kalau ada yang ngaku nabi, udah tampar aja, tabok aja, bahkan bunuh aja orang yang ngaku jadi nabi kalau sekarang. Wa imamul muttaqin, dan juga imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidus sabiqin wal lahiqin, pemimpinnya orang yang terdahulu dan kemudian. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi. Nabi udah dulu, Nabi Adam sampai Nabi Isa itu terdahulu duluan mereka. Tapi Nabi Muhammad itu terakhir disebut rajanya para anbiya. Ya bagus, cocok. Nah itu. Wal lahiqin, dan juga pemimpin yang orang-orang yang kemudian hari. Wala alihi, dan atas kepada keluarganya,
zuriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil mukhlisin was-sadiqin, dan juga kepada para sahabat yang mempunyai hati ikhlas dan tulus, serta semua orang mengikuti mereka berbuat baik hingga hari kiamat. Nah, kepada keluarganya kita ucapkan salawat, kepada para sahabatnya yang ikhlas dan juga yang jujur, yang tulus, wa ala tabi'in, dan kepada para tabi'in serta seorang yang mengikuti lahum bi ihsanin ila yaumiddin, mereka yang berbuat baik hingga hari kiamat. Subhanallah, ini baru mukaddimah loh, belum masuk ke tema ini sebenarnya. Amma ba'du, ada ini belum lah. Nah ini baru ini. Subhanallah, ini baru mukaddimah, baru setengahnya doang, belum amma ba'dunya, belum ini. Udah hampir mau sejam, hampir sejam. Nah, ini subhanallah. Nah ini seperti itu ya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Amma ba'du, amma ba'du. Nah, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada sebuah hadis yang biasa didahulukan. Biasa yang pertama di sini adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ditunjukkan kepada Allah dan Rasulnya, artinya hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka ia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebetulnya hadis tersebut ada dua tema. Yang pertama temanya tentang niat. Yang pertama temanya tentang perbuatan tergantung pada niatnya. Ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, stop, itu tentang apa? Tentang niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imratun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Yang kedua adalah tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Melakukan sesuatu, melakukan kebaikan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Bainah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan apa-apa yang diperintahkan kecuali wa ma umiru illa liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dalam kondisi ikhlas. Nah itu. Barang siapa yang hijrahnya ditunjukkan kepada Allah dan Rasulnya, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ada lagi, bukan dua, sebenarnya tiga. Yang satu lagi, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imratun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk mendapatkan kesenangan dunia karena dunia, aw imratun yankihuha, atau menikahi seorang perempuan, makanya hijrahnya berlangsung menurut yang diniatkannya. Jadi tergantung niat. Kalau niatnya karena Allah, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya karena dunia atau juga karena wanita yang didambakannya, akan sampai
akan hijrahnya sampai menurut yang diniatkannya. Nah itu. Nah ini adalah hadis yang paling populer. Paling hadis innamal a'malu binniyat. Perbuatan sesuatu tergantung pada niat. Apa itu niat? Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya. Jadi apa ya? Menyengaja niat bareng sama mengerjakan. Niat sholat bareng. Nah itu adalah disebut dengan niat. Tapi niat nih, kesengajaan yang mendahului pekerjaan. Nih kesengajaan dulu dah, kau mengerjakan belum, itu disebut apa? Tidak disebut niat, tapi melainkan disebut al-azmu. Al-azmu itu punya tekad, saya pengen ini, tapi belum melakukan. Tapi kau sudah melakukan tersebut, itu niat. Kayak sholat maghrib, kayak sholat lah, usalli fardhu bla bla bla, itu ta'awudz binniyah, Allahu akbar, di situ niat. Nah itu innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Fa hijratu man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka akan sampai kepada Allah dan rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena dunia dan wanita yang ia dambakan, maka akan sampai terhadap yang apa yang dia niatkan. Nah, seperti itu. Nah, rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah kita sebutkan. Wa qala alaihi salatu wasallam, ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi walil kitabi walil rasuli wal a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat berkata, bagi siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin muslimin, dan kaum awam mereka. Nah itu, hadisnya itu. Tadi di awalnya udah disebutkan ya. Nah. Wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubdhan minan nasaihid diniyah. Dan ini kitab yang allafnahu, yang kami karang. Maksudnya siapa? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengarang kitab tersebut. Wa jama'na, dan kami kumpulkan fihi, dalam kitab tersebut yang kami susun di dalamnya ada sebuah apa? Minan nasaih ad-diniyah. Nasaih diniyah. Nah di sini ya. Al-wasaya al-imaniyah. Di sini menerangkan tentang nasihat-nasihat keagamaan. Artinya apa? Di sini motivasi keagamaan. Wal wasaya al-imaniyah, dan juga wasiat-wasiat dalam keimanan. Wa qasadna, dan kami bermaksud bidzalika nafa' wal intifa'. Yang kami maksudkan dengannya, kami maksudkan dengan kitab ini untuk memberikan manfaat dan memberikan manfaat kepada beliaunya sendiri maupun kepada kita, wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir li anfusina wal ikhwanina minal muslimin, dan juga ini sebagai pengingat dan juga mengingatkan di kita sendiri dan juga mengingatkan kepada kaum muslimin saudara kita. Waqad jalnahu, dan telah kami jadikan kitab tersebut bi ibaratin, dengan ungkapan sahlan qaribatan. Jadi ibarah, ungkapan-ungkapan tersebut, nasihat dunia ini adalah insyaallah mudah menurut beliau. Wa alfadun salah mafhumah, jadi lafaz-lafaz tersebut insyaallah mudah. Hatta yafhamahu al-khas wal 'am, sehingga kitab ini dipahami oleh orang-orang khas. Orang-orang khas itu orang yang benar-benar IQ-nya tinggi, wal 'am, dan juga orang-orang yang awam seperti biasa. Insyaallah ini mudah-mudahan dipahami. Wa min ahlil iman wal islam, dari apa? Dari orang yang beriman dan juga orang yang muslim. Wa sammainahu kitab, Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan nama kitab yaitu An-Nasahihud Diniyatu wal Wasayal Imaniyah. Kitabnya ada namanya adalah An-Nasahihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan.
Nas'alullah ta'ala, kami memohon kepada Allah SWT, beliau yang bilang, dan juga untuk kita juga, kita meminta kepada Allah SWT ayyaj'alahu khalisan liwajhil karim wa muqarriban ila jiwari fi jannatin na'im wa yu'azzimun naf'a bi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin fa innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma bi taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kita memohon kepada Allah SWT agar menjadikan semata-mata demi mendapatkan ridha Allah. Nah, ini yang paling penting. Kita mengarang kitab tersebut hanya semata-mata minta apa? Ridha Allah SWT yang Maha Pemurah, dan juga apa? Memurah dan mendekatkan kepada naungannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan dan membesarkan manfaat dengannya bagi kita serta seluruh saudara kita seiman dan seislam. Sesungguhnya Allah SWT yang melakukan itu dan berkuasa atasnya. Subhanallah wa bihamdi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Allah SWT sebagai penolong kita, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Tidaklah beliau Habib Abdul Haddad mendapatkan taufik melainkan dengan kehendak Allah, kepadanya bertawakal kepada Allah, dan juga aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, pembahasannya sangat luar biasa. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang takwa insyaallah taala. Kita akan bahas tentang takwa biidznillah taala. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap pantau pengajian kali ini, insya Allah ya. Mungkin insya Allah tiap hari ya. Insya Allah kita akan membahas, kita kupas tuntas seputar tentang takwa. Ada takwa menurut ulama, ada takwa secara umum, ada tingkatan takwa. Insya Allah kita bahas, insya Allah taala. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.